Pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin. Materi kemarin kita mempelajari tentang larutan penyangga. Nah, kamu sudah tahu bahwa larutan penyangga itu adalah larutan yang tidak mengubah pH walaupun kita tambahkan sedikit asam, sedikit basa. Saya ulangi lagi, larutan penyangga itu adalah larutan yang pH-nya tidak berubah walaupun kita tambah sedikit asam dan sedikit basa. Ya, sebelum Ibu lanjutkan pembelajarannya, Ibu tetap ingatkan, belajarlah di rumah. Saat negara kita mengalami suatu musibah yang sangat berat, ya, banyak saudara kita yang di sana menderita. Harapan Ibu, kamu sebagai generasi penerus, belajarlah di rumah dan tetap berdoa supaya wabah COVID-19 ini cepat berlalu dan pemerintah dan kita semua bisa bekerja sama. Nah, oke, itu pesan dari Ibu. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lanjut tentang larutan penyangga, Ibu mau mereaksikan zat dulu. Nah, ini Ibu sudah menyiapkan 2 zat, ya, 2 zat. Ada CH3COOH, ada NaOH. CH3COOH dan NaOH ini kamu udah tahu, CH3COOH adalah asam asetat, asam cuka yang biasa kita pakai untuk bakso, ya. Ini termasuk asam lemah. NaOH ini natrium hidroksida, ini adalah basa kuat. CH3COOH asam lemah, NaOH itu basa kuat. Nah, kita pengen membuat larutan penyangga dengan mencampurkan CH3COOH dengan NaOH. Nah, saya akan membuat larutan penyangga, ya, tolong diperhatikan. Saya masukkan ke sini, ke dalam tabung reaksi CH3COOH yang 1 molar sebanyak 20 ml. Oke. Tadi ini 20 ml CH3COOH yang 1 molar. Kemudian saya tambahkan NaOH. Konsentrasi 1 molar, tapi saya tambahkan 10 ml. Oke, saya ulangi lagi ya anak-anakku, ya. Tadi saya tambahkan CH3COOH 20 ml yang 1 molar. Kemudian saya tambahkan NaOH 10 ml yang 1 molar. Kita mau lakukan perhitungan apakah reaksi ini menghasilkan sistem penyangga. Oke, perhatikan di papan tulis, saya akan jelaskan. Oke, anak-anak, tadi percobaan yang Ibu lakukan itu ya sama dengan ini. Saya ambil 20 ml CH3COOH 1 molar. Kemudian 10 ml NaOH 1 molar. Terjadi reaksi, ya, ini jelas. Asam tambah basa hasilnya garam dan air. Nah, kita reaksikan dulu. Nanti setelah kita reaksikan, apakah terbentuk sistem penyangga? Reaksinya adalah CH3COOH tambah NaOH, hasilnya CH3CONA tambah H2O. Ya. Pertama-tama kita cari mol atau milimol masing-masing zatnya. CH3COOH adalah M dikali V. CH3COOH 1 molar
1 molar sama aja itu 1 milimol per mililiter. Volumenya yang kita masukkan 20 mililiter. Sehingga dihasilkan 1 kali 20 menjadi 20 milimol. Nah, itu untuk CH3, CH3COH, sorry. Sekarang kita cari N dari NaOH. Sama juga, N kali V. M-nya kebetulan 1 molar, 1 milimol per mililiter kali volumenya 10 mililiter, sehingga hasilnya 10 milimol. Oke, kita tuliskan. Mula-mula CH3COH yang kita masukkan adalah 20 milimol. Ya, NaOH yang kita masukkan 10 milimol. Nah, ini belum ada. Kemudian terjadilah bereaksi. Ini kebetulan ini reaksi sudah setara ya, sudah setara. Artinya ini 1 molekul. Ini semuanya perbandingan 1:1. Kalau kita lihat dari molnya atau jumlah zatnya, NaOH zatnya lebih sedikit. Sehingga yang bereaksi habis adalah NaOH. Jika di reaksi 10, tentu ini, jika ini 1, ini 1. Ini juga 10 milimol. Ini pun yang dihasilkan, jika di reaksi 1, ini pun 1 dihasilkan. Sehingga CH3CONA juga 10 milimol. H2OH ini sebagai pelarut. Nah, kemudian setelah selesai reaksi, nah sisa kita lihatlah CH3COH awalnya 20 bereaksi 10 berkurang 10 sehingga sisalah 10 milimol. NaOH-nya habis, CH3CONA terbentuk 10 milimol. Ya, perhatikan. Dari hasil reaksi CH3COH dan NaOH dihasilkan CH3CONA dan H2O. Ternyata setelah reaksi sisa CH3COH sebanyak 10 milimol, CH3CONA sebanyak 10 milimol. Artinya dari hasil reaksi ini dihasilkanlah sistem penyangga. Ini adalah sistem penyangga. Kenapa disebut penyangga? Karena pada akhir reaksi terbentuk asam lemah dan garam atau basa konjugasi. Ini adalah asamnya, ini adalah basa konjugasi atau garam. Saya ulangi lagi, setelah reaksi ternyata sisa asam lemah dan terbentuk basa konjugasi. Oke, setelah terbentuk penyangga, berapa pH-nya? Kami ditanya berapa pH-nya? Tentu kan pH setelah reaksi. Karena ini penyangga asam, ya, penyangga asam, sehingga rumusnya adalah H positif sama dengan Ka kali A per basa konjugasi. Asamnya, ya, asamnya yang ini. Jadi asamnya A-nya itu adalah CH3COOH. Basa konjugasi adalah CH3COO-, ya. CH3COO-, ya, jadi kita bikin begini ya. CH3COONA ini kan menjadi CH3COO- tambah Na positif.
Jika ini satu, ini satu, ini satu. Jika CH3COONA-nya 10 milimol, CH3COMin-nya juga 10 milimol. Karena 1:1. Sehingga CH3COO-nya kita masukkan ke sini. Ka-nya 10 ml, asamnya 10 milimol. Basa konjugasinya juga 10 milimol. Sehingga H positif 110 min 5. pH-nya kamu sudah paham? Min lo 110 min 5 sama dengan 5 min lo 1. Lo 1 itu 0 sehingga pH-nya adalah 5. Oke, perhatikan. Inilah tadi penyangga yang terbentuk. Ternyata jika CH3COH-nya lebih banyak dibanding NaOH-nya, terbentuk larutan penyangga. Sudah dibuktikan dari hitungan tadi. Nah, ini sekarang larutan penyangganya. Anggap larutan penyangga ini terdiri dari CH3COOH 10 milimol dan CH3CONA 5 milimol. CH3COOH itu asam loma, CH3COO-min basa konjugasi, penyangga. Inilah larutannya. Sama seperti konsep yang kemarin kita pelajari, larutan penyangga adalah larutan yang pH-nya tidak berubah drastis kalau kita tambah sedikit asam dan sedikit basa. Jika ke dalam larutan penyangga ini kita tambahkan 1 ml NaOH, yaitu basa kuat, 1 ml NaOH yang 1 molar, kita pengen tentukan bagaimana pH-nya, perubahan pH-nya. Atau jika ke dalam larutan penyangga ini kita tambahkan HCl 1 ml saja, 1 molar, bagaimana perubahan pH-nya? Nah, nanti akan kita lihat lewat perhitungan ini. Oke ya, perhatikan ya. Kita hitung. Untuk yang pertama, tentukan pH penyangga tersebut. Jadi, ini sudah penyangga CH3COO hanya 10 milimol. Kemudian CH3COONA 5 milimol. Langsung, karena ini penyangga asam, langsung kita hitung H positif Ka kali asam per basa konjugasi. Asamnya CH3COH 110 min 5 itu Ka, asamnya 10 milimol per CH3COO min. Ya, CH3COO ini juga cuma ada 5. Jadi CH3COO min juga 5 milimol. Ini per 5 milimol. Sehingga 10 dibagi 2 ini jadi 5 kali 10 min 5. Artinya pH-nya adalah min lo 2 kali 10 min 5 sama dengan 5 min log 2. Log 2 itu adalah 0,3 sehingga pH-nya adalah 0,3, pH-nya adalah 4,7. Itulah pH penyangganya ya. Nah, sekarang berapa pH-nya jika kita tambahkan asam? Yang bagian C, berapa pH-nya jika kita tambahkan basa? Nah, perhatikan. Kalau dalam penyangga ditambahkan asam, berarti penyangga tersebut akan menetralisir. Kalau ditambahkan asam, akan bereaksi dengan basa konjugasi dari penyangga. Sebaliknya, kalau ditambahkan basa, akan bereaksi dengan asam dari penyangga. Sehingga pH tidak berubah drastis. Nah, kita buktikan dengan hitungannya. Oke, perhatikan ya. Nah, ini tadi penyangganya. CH3COOH 10 milimol, CH3CONA 5 milimol.
ke dalam penyangga ini kita tambahkan 1 ml HCl 1 molar. Kita hitunglah molnya. Mol HCl M kali V, M-nya tadi 1 milimol per mililiter, volumenya 1 mililiter. Sehingga hasilnya 1 milimol. Kalau ditambahkan asam, ya, kalau ditambahkan asam akan bereaksi dengan basa konjugasi. Inilah basa konjugasi atau garam. Nah, sekarang berarti terjadi reaksi baru. Itu berarti CH3COONa ditambah HCl menjadi CH3COOH ditambah Na sama Cl menjadi NaCl. Saya ulangi, CH3, kenapa dia bereaksi dengan CH3CONa? Kalau kita tambahkan asam akan bereaksi dengan basa dari penyangga. Basanya itu adalah CH3COmin atau sama saja CH3CONa. CH3CONa tambah HCl akan menjadi CH3COOH, Na sama Cl menjadi NaCl. Nah, kita tuliskan mula-mula bereaksi sisa. Oke, kita lihat di sini CH3CONa mula-mula adalah 5 milimol. HCl yang kita tambahkan 1 milimol. CH3COH-nya sudah ada tetap 10 milimol. Oke. Ya, sekarang kita lihat mana yang lebih sedikit. Ya. Yang lebih sedikit adalah 1 milimol. Tentu ini akan bereaksi 1 milimol. Ini pun 1 milimol. Yang jelas ini habis karena lebih sedikit ya. Jika ini bereaksi 1, ini pun 1 karena 1 banding 1. Jika ini bereaksi 1, ini pun 1 milimol. Sehingga pada akhir reaksi ini sebenarnya boleh kita tuliskan di 10 milimol. Ini 1 milimol. Tetapi NaCl karena dia netral tidak mempengaruhi dalam perhitungan pH. Oke, setelah reaksi ini tentu berkurang. Ini menjadi 4 milimol, ini habis. Yang di kanan bertambah, ini menjadi 11 milimol. Pada akhirnya tetap terbentuk ini basa konjugasi. Ini adalah asamnya. Artinya terbentuk juga penyangga. Penyangga asam tetap ya. Nih. Kita hitung pH-nya, katanya dengan menambah sedikit asam tidak mengubah pH secara drastis. Karena kita hitung pH-nya, penyangga asam H positif Ka kali A per basa konjugasi. Ka-nya 1/10 asamnya ini 11 dibagi 4. Berapa ini hasilnya? Ya. Oke, ini hasilnya adalah 1 kali 10 min 5 kali 2,75 atau 2,75 kali 10 min 5. Sekarang kita hitung pH. pH adalah min log 2,75 kali 10 min 5 atau 5 kurang log 2,75. Oke, 5 dikurang log 2,75 tadi sudah dihitung, itu hasilnya 0,44 sehingga pH-nya menjadi 4,5. Itulah pH-nya. Kalau kamu lihat perbedaan pH dari larutan penyangga awal dan pH setelah ditambahkan asam 4,7 menjadi 4,56, hanya berbeda 0,1 berapa itu? 0,14 ya. Dengan menambahkan asam, pH-nya menjadi lebih asam ya, lebih asam lagi. Dari 4,7 turun menjadi 4,56. Oke, paham ya? Oke ya, anak-anakku, kembali ke soal C. Bagaimana perubahan pH larutan penyangga jika kita tambahkan NaOH? Kita tambahkan 1
mili NaOH yang 1 molar ya. Nah, kita cari dulu N atau milimol dari NaOH-nya. Ya, sama rumusnya M dikali V. M-nya 1 milimol per mililiter, volumenya 1 mililiter, sehingga NaOH yang ditambahkan adalah 1 milimol. Penyangga itu tadi terdiri dari asam dan basa konjugasi. Menambah sedikit basa tidak mengubah pH. Kenapa pH-nya tidak berubah? Karena basa yang ditambahkan akan bereaksi dengan asam dari penyangga. Oke, kita tuliskan reaksinya. Nih, asamnya CH3COOH, basanya NaOH. Hasilnya nanti CH3COO dengan Na menjadi CH3COONa ditambah OH dengan H2O. Kita tuliskan mula-mula bereaksi sisa. CH3COOH penyangga ada 10 milimol. NaOH yang kita tambahkan 1 milimol. CH3COONa dari penyangga ada awalnya. Ini kan mula-mula ya. CH3COONa-nya 5 milimol. Pelarut, nah, tidak mempengaruhi. Nah, sekarang tentu jumlah zat yang lebih sedikit itulah yang bereaksi 1 milimol. Jika ini bereaksi 1, ketemu 1 karena setara ya, 1 milimol. Jika ini bereaksi 1 mol, ini yang dihasilkan, tentu dihasilkan CH3COONa juga 1 milimol. Oke, setelah reaksi berarti 1 dikurang 1 ini habis NaOH-nya, CH3COOH-nya berkurang. Reaksi berkurang, awalnya 10, bereaksi 1 menjadi 9 milimol. Tentu CH3COONa bertambah, 5 tambah 1 menjadi 6 milimol. Tetap terbentuk penyangga. Ini adalah asamnya, ini adalah basa konjugasi. Terbentuk penyangga. Penyangga asam tentunya ya, karena ini dari asam lemah. Sekarang kita tentukan berapa pH-nya. Penyangga asam H positif, Ka kali asam per basa konjugasi. Ka-nya tetap 110 ml. Asamnya ini CH3COOH, ini asamnya 9. CH3COONa sebagai basa konjugasinya 6. Ini berarti 1,5 kali 10 min 5. Berarti pH-nya sama dengan Milo 1,5 kali 10 min 5. Sehingga 5 dikurang lo 1,5, 5 dikurang 0,18, sehingga pH-nya sama dengan 4,82. Karena yang ditambahkan basa ya, pH-nya menjadi lebih, pH-nya menjadi naik ya. pH-nya naik. Tadi yang penyangga pH-nya 4,7, ditambahkan basa, pH-nya menjadi 4,8 ya, pH-nya naik dari awalnya. Oke, itulah untuk pH penyangga yang tidak berubah atau hanya berubah 0,1 sekian. Penyangga yang pH-nya berubah sedikit, walaupun kita tambah sedikit asam dan sedikit basa. Itu kita tambahkan asam kuat dan basa kuat. Sampai di sini ya, paham ya? Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini ya. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe.